warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Teman-teman, sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kemudian Rahmawati Nento, Hadir Pak Guru. Tia Marwati, Hadir Pak Guru. Robiatul Adawiyah. Hadir. Jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau belajar tak boleh ngobrol. Jadi tidak boleh ngobrol ya sambil belajar. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Kawan, kalau belajar tak boleh merajuk. Jadi kalau belajar tak boleh merajuk. Pak Guru capek nulisnya, Pak Guru lelah. Tak boleh ya, harus tetap semangat untuk belajar. Siap Pak Guru. Jari apa? Guru. Namanya jari tengah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhir pembelajar. Sebelum orang ke materi intinya, Pak Guru mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sebelumnya yang sudah Pak Guru ajarkan. Ada yang masih ingat materi yang pekan lalu yang Pak Guru ajarkan ke kalian? Materi apa? Surah Atin. Ya, benar sekali. Jadi surah Atin yang Pak Guru ajarkan kemarin. Ada yang boleh bacakan surat Atin untuk Pak Guru? Yang masih hafal surat Atin yang Pak Guru ajarkan. Yang kemarin dapat nilai tinggi surat Atin itu Tahir Hambali. Pak Guru minta kesediaan dari Tahir Hambali untuk membaca surat Atin. Sudah hafal kan? Diulang-ulang hafalannya toh di rumah. Boleh Pak Guru. Silakan Tahir Hambali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk kompetensi dasar, materi kita hari ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kompetensi dasar untuk pengetahuannya yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian untuk yang keterampilan, kompetensi dasarnya membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mempertajam bacaan Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Suatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Tentu saja, melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitabnya, yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengar, melihat, dan mengamati video pembelajaran yang sudah Pak Guru putarkan ke kalian. Sekarang Pak Guru akan memberikan contoh pelafalan terhadap Asmaul Husna ini, 4 Asmaul Husna ini, dan kemudian Pak Guru berharap kalian mengikuti pelafalan yang Pak Guru ucapkan.
Yang Asmaul Husna yang pertama itu adalah Al-Mumit. Membagi kelompok diskusi kalian. Jadi ada 4 kelompok yang Pak Guru bagikan. Untuk kelompok yang pertama membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Anggota kelompoknya 3 orang, ada Rizky Marwati, Ain Larana, dan Sarma Abdul. Kemudian yang kelompok kedua membahas tentang Asmaul Husna Al-Hayyu, beranggotakan Susanti Tangahu, Robiatul Adawiyah, dan Tahir Hambali. Kemudian kelompok 3 membahas tentang Al-Qayyum, anggotanya Susanti Faradila Wambes dan Imaduddin Nurul Falah. Kemudian yang kelompok yang keempat itu Al-Ahad, membahas tentang Al-Ahad. Kemudian anggota kelompoknya Rahmawati Nento dan Nurjana Wahid. Yang harus kalian lakukan pertama yaitu kalian mengidentifikasi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna tadi per kelompok yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian kalian memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut tadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kelompok 1 kita mulai dari kelompok 1 ya, supaya runut. Pak Guru berikan Ya, kesempatan terima untuk- kasih Pak Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 Al-Mumit akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengidentifikasi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Mumit. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, Al-Mumit berarti yang maha mematikan. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama menyadari bahwa semua makhluk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna dan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna Al-Hayyu. Menurut menurut kelompok kami, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya Allah memiliki sifat Al-Hayyu, berarti Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi. Yang pertama, makna dan terkandung dalam Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya dan tidak bergantung kepada makhluknya. Contoh yang mencerminkan Asmaul Saya Husna perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yakni tentang Al-Ahad. Jadi mengidentifikasi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Ahad. Jadi mana Asmaul Husna Al-Ahad itu artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Jadi Allah adalah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta. Kemudian Pak Guru untuk contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ahad itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita dalam keadaan sesudah mandi itu berpakaiannya sendiri. Kemudian kalau setelah belajar kita merapikan buku pelajaran dengan sendiri. Jadi tidak perlu lagi bantuan orang lain. Si anak-anakku sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Hasil diskusinya semua bagus. Nilai-nilai untuk pengetahuannya juga bagus. Insya Allah 100 semuanya. Sekarang yang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita Pak Guru akan menyampaikan hasil rangkuman terlebih dahulu. Kesimpulannya untuk rangkuman kita pada hari ini tentang Al-Mumit. Jadi Pak Guru jelaskan kembali rangkumannya. Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu kematian itu tidak dapat kita hindari. Dan yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu itu mengandung arti Allah yang hidup. Allah Subhanahu Wa Taala kekal selama-lamanya dan yang maha hidup makhluknya. Kemudian yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu mengandung arti yang maha berdiri sendiri atau yang maha mandiri. Bahwa Allah itu berdiri sendiri.
bahwasanya tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Kemudian yang terakhir, asmaul husna yang terakhir yaitu al-ahad. Al-ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan satu-satunya, tidak berhilang dan tidak berputus. Nah, adapun refleksi selama pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah melakukan itu tadi, sudah melakukan buku pelajaran. Jadi Pak mengharapkan bahwa anak-anak kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Pertama ini ada sebuah cerita pendek percakapan antara dua orang teman, antara Ferry dan Ali. Jadi nanti kalian baca ceritanya, cerita pendeknya, kemudian kira-kira pelajaran apa yang kalian peroleh tentang percakapan tersebut. Kemudian untuk yang tugas yang kedua, di bawah lagi. Tugas yang kedua ini kalian menjawab pertanyaan yang telah disebut tentang menjelaskan pengertian asmaul husna, al-mu'min, al-hayyu, al-qayyum, al-hanan. Pasti insya Allah semuanya sudah bisa menjawab karena tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh teman-teman di kelompok-kelompoknya. Kemudian tugas berikutnya di rumah yang ketiga, tugas terakhir, tidak ada 3 tugas. Kemudian kalian menanggapi pernyataan-pernyataan ini diwujud sesuai dengan keyakinanmu. Contoh, Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua manusia. Kira-kira pernyataan itu kalian setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Jadi S itu untuk setuju, DS itu untuk tidak setuju, dan PP tidak tahu. Dan berikan alasannya. Ya, demikian itu tugas kalian nanti di rumah. Ya, untuk anak-anak yang nilainya setelah dia mengerjakan tugas dan nilai masih di bawah standar atau di bawah KKM, nanti ada program remedial. Nanti Pak Guru akan setelah pulang sekolah, 30 menit setelah pulang sekolah, Pak Guru akan memberikan remedial kepada anak-anak yang masih belum tuntas KKM-nya. Kemudian slide selanjutnya, untuk program pengayaan bagi peserta didik atau anak-anak kalian yang sudah mencapai kompetensinya, nanti Guru harapkan bisa menjadi teman atau mentor sebaya untuk mengajarkan teman-teman yang lain yang belum paham tentang akhirnya pembelajaran selanjutnya yang akan kita bahas untuk pekan depan adalah tentang sifat Allah. Jadi aku jelaskan sedikit, jadi yang kita kitab Allah, ada 4 kitab Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan demikian pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Guru minta juga kesediaan dari Tanya Kambal untuk mengirim doa. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru pamit undur diri dulu. Pesan terakhir, jangan lupa kerjakan tugasnya, dikumpulkan pekan depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.